Hai, how are you guys? Hari ini saya mau sharing-sharing kepada kita semua, tapi sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Rudi Kusuma. Saya adalah seorang mahasiswa farmasi dari Stikes Mandala Waluya, Kendari, dari kelas B3. Oke, teman-teman, hari ini saya mau sharingkan beberapa hal dengan teman-teman tentang ilmu kesehatan, terlebih ilmu farmasi. Nah, teman-teman, saya membuat video ini selain untuk men-sharingkan informasi-informasi yang tentu saja menarik di dunia kesehatan sama teman-teman juga. Hari ini saya buat video ini adalah untuk memenuhi satu tugas kampus dan materi yang sangat saya suka, itu mengenai virologi, teman-teman. Saya emang sudah tertarik mempelajari tentang virus sejak lama. Jadi hari ini saya akan men-sharingkan kepada teman-teman semua sedikit mengenai ilmu itu. Oke, saya akan berangkat dari permasalahan yang pertama, yaitu apa sih perbedaannya antara virus, bakteri, dan jamur, teman-teman. Nah, virus, bakteri, dan jamur ini di awalnya saya juga sempat berpikir. Dulu juga saya sempat mengalami kesulitan untuk membedakannya. Mana penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus, mana penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan mana oleh jamur. Ini kadang-kadang saya juga mengalami dulu ya. Dulu saya mengalami kesulitan juga untuk membedakan apakah panu itu, teman tahu panu kan? Iya. Panu itu disebabkan oleh bakteri atau jamur. Itu dulu sampai-sampai bilang gini, itu bakterinya tidak menyebar gitu. Padahal itu jamur, teman-teman. Nah, supaya teman-teman tidak mengalami salah kaprah seperti saya lagi, hari ini saya akan sharingkan kepada teman-teman semua apa perbedaan antara virus, bakteri, dan jamur. Di video ini saya hanya akan menggunakan bahasa sehari-hari sehingga video ini bisa dinikmati, bisa digunakan oleh semua kalangan. Bukan terkhusus untuk medis saja. Oke? Yang pertama, virus. Nah, ketika saya menyebutkan kata virus, teman-teman pasti pikirnya langsung ke corona. Rata-rata begitu. Dan karena saya begitu. Oke, teman-teman, jadi virus ini adalah mikroorganisme yang dapat hidup bersama dengan inangnya. Jadi, dia akan melekat dengan inangnya untuk dia bisa hidup, teman-teman. Jadi, si virus ini, kalau dia nggak ketemu inang, dia nggak bisa hidup. Gitu. Dia kalau nggak ketemu tempat untuk dia menempel, dia nggak bisa hidup, teman-teman. Kalau dia sudah dapat tempatnya, baru dia bisa hidup. Gitu. Parasit banget ya. Oke, kita lanjut. Next, yang kedua, yaitu bakteri. Bakteri itu apa sih? Jangan dimusuhi dulu ya, teman-teman. Jangan didiskriminasi dulu kalau bakteri. Sebenarnya, kita sudah hidup berdampingan dengan bakteri sudah sejak lama banget. Bahkan setiap hari kita berhubungan dengan bakteri. Nggak percaya? Di usus, itu ada bakteri baik yang membantu proses pencernaan makanan kita. Bener nggak? Oke. Itu salah satu contoh bakteri. Nah, bakteri ini apa sih, teman-teman? Jadi, bakteri ini adalah mikroorganisme yang kecil yang dapat bertahan hidup di dalam suhu yang ekstrim atau situasi yang ekstrim. Bakteri ini bisa hidup di tempat yang panas, bahkan sangat panas, dingin, dan asam. Dan bisa hidup di mana saja. Di udara ada, di air laut ada, dan semua ada bakteri termasuk dalam lambung dan usus kita, teman-teman. Oke, jadi itu tentang bakteri. Nah, kalau jamur gimana? Nah, kalau jamur itu dia lebih bersifat nabati. Tapi jamur yang saya maksud di sini bukan jamur tiram ataupun jamur tempe, bukan, teman-teman ya. Yang saya maksud ada, tapi komposisinya tetap sama kok kalau jamur ya. Jamur yang saya maksud adalah jamur-jamur yang dapat memberikan kita masalah kesehatan gitu. Ya, jamur itu adalah sejenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, teman-teman. Dan jamur juga bisa hidup dalam inangnya. Dia juga seperti virus, dia mencari tempat untuk dia hidup. Bisa hidup di mana saja. Ini jamur, teman-teman. Pertama, dia bisa hidup di tubuh kita, bisa hidup di tumbuhan, bisa hidup di hewan. Bahkan di bangunan sendiri pun bisa berjamur, teman-teman.
bahan-bahan yang tidak hidup pun bisa ditumbuhi oleh jamur, gitu ya. Oke, jadi setelah saya sharingkan mengenai perbedaan tiga hal ini, saya harap kita semua dapat memahami, dapat membedakan sekarang yang mana ini virus, mana ini bakteri, dan mana ini jamur. Mana yang disebut dengan jamur. Oke, teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua dan sekaligus menjadi pembahasan inti dan yang saya suka banget pembahasannya, yaitu mengenai pandemi corona. Nah, teman-teman, saya kan di sini agak membahas ke skandal-skandal mengenai corona. Entah itu ada elit global, Illuminati. Terus terang saya suka mengikuti kasus-kasus Illuminati. Itu menurut saya rahasia dunia yang harus kita ungkap, teman-teman. Karena dia ingin membuat one world others. Sorry kalau salah, dikoreksi ya. Oke, kalau misalnya teman-teman nggak setuju dengan teori Illuminati, boleh di komen aja di bawah, nanti kita diskusikan ya. Oke, teman-teman, di pandemi corona nih, saya akan bahaskan beberapa hal. Ini teman-teman saya bawa catatan kecil ya, agar pembahasan saya tidak lari-lari gitu. Yang pertama saya akan bahaskan mengenai tipe selnya, reproduksinya, cara penyebarannya, dan pencegahan serta penanganan. Agak kompleks ya. Oke, saya akan berangkat ke yang pertama, yaitu tipe selnya, teman-teman. Jadi gini, saya ingin bercerita di awal ya. Bercerita tentang virus corona ini, penelitian itu memulai, penelitian-penelitian yang kita ketahui ya, memulai penelitiannya mengenai virus, penyebaran virus corona ini adalah awal ditemukannya di kota Wuhan, China. Yang diteliti adalah dia menganalisis di 160 gen pasien dan dia menemukan beberapa varian virus yang paling dekat dengan gen yang ditemukan dari hewan kelelawar itu adalah pasien-pasien dari Amerika dan Australia, teman-teman. Bukan dari kota Wuhan. Menarik kan? Menarik bukan? Nah, teman-teman, banyak sekali skandal-skandal yang mengatakan bahwa awalnya virus corona ini sebenarnya adalah merupakan produk senjata biologis. Teman-teman, saya yakin ini kontroversial. Kalau teman-teman misalnya nggak setuju, silakan komen di bawah. Saya juga punya referensi, teman-teman. Oke. Dan dari tipe-tipe virus corona ini, sebenarnya virus corona ini sudah ada sejak lama. Manusia sudah berdampingan dengan virus sejak lama nih, teman-teman. Bahkan sejak ratusan tahun lalu. Virus corona ditemukan di awalnya bukan hanya di kota Wuhan, golongan corona ini. Golongan corona ada namanya virus corona SARS dan virus corona MERS. Virus corona SARS dan MERS ini sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada virus corona. Nah, kenapa bilang begitu? Karena data statistiknya menunjukkan bahwa virus corona SARS dan MERS memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi, tapi penyebarannya tidak se-ekstrim virus corona yang dikatakanlah ditemukan di Wuhan, China, teman-teman. Oke. Dari varian yang ditemukan, yang paling dekat dengan tipe gen yang ditemukan di kelelawar itu adalah kita sebut dengan tipe A. Tipe A ini adalah yang dikatakan ditemukan di Wuhan, Cina. Tapi sebenarnya teman-teman, pasien-pasien yang terkena virus corona yang tipe A ini bahkan pasien-pasien yang bukan dari Wuhan, tapi dari Amerika dan Australia. Mengerti maksud saya? Yang terkena virus corona tipe A bukan orang Wuhan, Cina, tapi orang-orang dari Amerika dan Australia. Mengerti kan maksud saya? Bahwa ada kemungkinan virus corona ini bukan berasal dari kota Wuhan, Cina. Saya bicara begini, teman-teman, saya punya satu referensi juga ya. Nanti referensi saya akan taruh di kolom komentar berupa video juga. Nanti teman-teman bisa akses juga
untuk mengetahui lebih lengkapnya lagi mengenai apa yang saya bilang. Oke, teman-teman. Selain tipe A, virus corona yang ditemukan di dunia adalah tipe B. Tipe B ini yang ditemukan di kota Wuhan, Cina, dan tipe C ini adalah virus corona yang ditemukan persebarannya di Eropa, mulai dari Italia, Swedia, Prancis maksud saya, Prancis dan Inggris. Oke, teman-teman, itu dia mengenai tipe-tipe mengenai virus corona sendiri, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke number 2, yaitu mengenai reproduksi penyebaran virus corona. Nah, teman-teman, tahu nggak kenapa virus corona itu cepat menyebarnya? Berdasarkan evolusinya, seharusnya virus corona itu tidak menyebar secara secepat itu. Segila itu nggak ada evolusi secara alami yang mengatakan virus corona itu bisa mempunyai 4 asam amino, teman-teman. Karena memang faktanya gini, evolusi normal nih tidak mengalami perubahan asam amino yang secepat itu gitu. Kalau kita mau mempercepat penyebaran virus, tambahkan asam aminonya. Kalau mau mematikan, hilangkan asam aminonya. Dan saya curiga, saya juga punya referensi ya teman-teman ya. Saya curiga bahwa virus corona ini ada dimodifikasi untuk kepentingan senjata biologis. Nanti videonya saya akan nanti linknya akan saya simpan di kolom komentar, nanti teman-teman juga bisa akses melalui di sana. Oke. Teman-teman, penyebaran virus corona sendiri kenapa bisa semeledak itu? Karena virus corona ini memiliki 4 asam amino, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang awam dengan istilah-istilah medis, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya kita mau mempercepat penyebaran virus, kan virus itu terdiri dari protein. Protein itu bagian terkecilnya disebut asam amino, teman-teman. Nah, semakin banyak asam amino yang terdapat dalam suatu organisme ini akan semakin cepat perkembangannya. Gitu ya teman-teman. Nah, virus corona sendiri itu skandalnya. Kalau saya yakin teman-teman banyak yang tidak setuju. Yang tidak setuju silahkan ketikkan saja di kolom komentar ya. Dan sekarang saya akan membahas tentang yang kita pelajari gitu. Jadi gini teman-teman. Virus corona ini dikatakan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina. Dan dalam hitungan bulan sudah menyebar di seluruh dunia. Hampir di seluruh dunia mengalami masalah yang sama, termasuk di Indonesia sendiri, teman-teman. Dan berdasarkan dari beberapa bulan saja, hampir semua institusi negara menerapkan lockdown sehingga menimbulkan beberapa masalah krisis dunia. Ya, sehingga mengalami krisis dunia. Sorry, saya agak hidungnya gatal karena banyak debu akhir-akhir ini ya. Oke, teman-teman, berbicara tentang reproduksi dari virus corona sendiri ini, ada beberapa cara virus ini untuk berkembang biak. Yang pertama ada namanya fase absorpsi. Ya, ini namanya fase absorpsi. Kapan berlangsungnya fase absorpsi ini? Ini pada saat virus itu akan menempel pada inangnya, teman-teman. Nah, dia biasanya menggunakan protein yang berbentuk seperti mahkota-mahkotanya itu. Tahu kan virus corona itu kan yang bulat ada mahkota-mahkotanya. Nah, mahkota-mahkota itu adalah tonjolan protein yang dapat berikatan dengan membran atau dengan inangnya gitu ya. Nah, setelah terjadi fase absorpsi ini, barulah diselanjutkan dengan penetrasi, teman-teman. Penetrasi ini apa? Penetrasi ini adalah di mana saatnya si virus corona ini dapat menembus membran. Dia sudah tembus itu dinding selnya dan dia masuk ke dalamnya. Itu yang disebut dengan penetrasi. Baru setelah dipenetrasi, baru sintesis. Dia akan berkembang di dalam tubuh.
virus corona ini akan berkembang, istilahnya adalah sintesis. Dia mulai membentuk asam-asam nukleat, dia mulai menyebar, berkembang di dalam tubuh kita gitu. Dan yang keempat disebut dengan lisis. Nah, di sini nih akhir dari virus corona ini sudah menembus dinding-dinding pertahanan kita, merusak dinding bakteri. Dia makan bakteri-bakteri yang melindungi tubuh kita, dan dia yang akhirnya bisa masuk ke dalam tubuhnya kita, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir, teman-teman. Di saat tubuhnya kita sehat, badannya kita kuat, tidak terjadi infeksi penyakit lain dalam tubuhnya kita, virus corona tidak berbahaya. Karena kenapa? Kita masih mempunyai antibodi yang bagus untuk menangkal virus itu, sehingga dia akan mati dengan sendirinya. Akan tetapi, teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki masalah-masalah kesehatan, gangguan-gangguan organ, dan lain-lainnya, sebaiknya tetap di rumah, lakukan kegiatan di rumah, work from home, dari rumah kita bisa. Itu mengenai cara perkembangbiakan. Dan sekarang kita masuk yang ketiga, cara penyebaran. Mungkin cara penyebarannya ini telah saya sampaikan juga di reproduksi tadi ya, dengan cara, tapi saya ingin membagikan sedikit sama teman-teman mengenai penyebaran ini sebenarnya gimana sih. Penyebaran ini, virus corona ini kan penyebarannya ekstrim banget ya. Penyebarannya itu dia dalam sehari itu bisa menjadi berjuta-juta virus baru loh, teman-teman ya. Dan sehingga penyebarannya luar biasa banget. Oke, teman-teman, selanjutnya saya akan membahaskan tentang cara pencegahannya. Ini yang penting, teman-teman. Kita tidak bisa memungkiri bahwa virus corona itu memang ada. Tapi ada langkah-langkah yang harus kita ketahui untuk mencegahnya. Yang pertama, kita dapat melakukan pencegahan pembatasan diri dulu, teman-teman. Nah, kita lebih melakukan social distancing, artinya kita jaga jarak. Itu adalah salah satu pencegahan yang paling mudah kita lakukan. Selanjutnya itu biasakan mencuci tangan dengan sabun. Nah, karena sabun ini dia sangat mudah membunuh virus corona karena kandungannya dalam sabun ini dapat menembus membran gitu, teman-teman. Oke, dan kalau keluar tetap menggunakan masker, tetap waspada, jaga imunitas tubuh. Itu adalah langkah-langkah yang paling bagus untuk menangkal virus corona. Nah, bagi teman-teman, jika kita di lingkungan kita terdapat ODP atau PDP, apa sih yang harus kita lakukan untuk penanganan? Pertama, saya akan sharingkan ke penanganan terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Jika kita untuk penanganan dirinya kita sendiri terhadap orang-orang ini adalah, pertama, hindari kontak dengan dia. Kita harus hindari dulu, teman-teman ya. Kita harus sebisa mungkin, jika teman-teman ada mencurigai seorang yang telah positif atau masih dalam ODP atau PDP sekalipun, kita harus wajib sebisa mungkin menghindari kontak dengan mereka untuk kebaikannya kita sendiri ya. Nah, jika kita tidak tahu bahwa di dalam lingkungannya kita terdapat orang dalam pengawasan atau pasien dalam pengawasan, jika kita tidak sengaja melakukan komunikasi interaksi dengan mereka, segeralah kita melakukan pensterilan badan. Kita mandi menggunakan sabun yang bersih dan konsumsi beberapa multivitamin untuk menjaga imunitasnya kita. Nah, teman-teman, selanjutnya kita untuk mencegah itu ada beberapa faktor risiko yang harus kita lakukan ya gitu. Faktor risikonya itu adalah mengisolasi diri, teman-teman. Jika Anda
jika Anda nih sebagai PDP gitu misalnya, semoga tidak terjadi teman-teman. Misalnya kita sebagai ODP, apa sih ketika kita baru datang dari kawasan yang ada rawan gitu ya, kita wajib melakukan isolasi mandiri teman-teman. Untuk apa? Untuk melakukan pencegahan supaya teman-teman yang lain atau keluarga kita bisa terhindar dari virus corona ini teman-teman. Oke teman-teman, demikian dari penghujung dari segmen saya hari ini. Itu saja saya dapat sharingkan, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Jika teman-teman ingin bertanya tentang sesuatu yang ingin teman-teman sharingkan lebih lanjut bersama saya, silahkan tulis saja di kolom komentar, nanti kita akan bahas bersama. Terima kasih telah menyaksikan, tolong koreksi kalau salah. Terima kasih.